Saya Dia Megasari Anjaya, sudah bersama dengan Menteri SDM 2016 Pak Archandra Tahar. Iran, Israel, Timur Tengah seakan diciptakan tidak pernah tenang, tidak pernah kondusif, Pak Archandra. Ini yang akan kita bahas hari ini. Apa sih di belakangnya, apakah benar hanya perang-perangan atau ada sesuatu hal yang lebih, suaranya lebih kencang, lebih keras dari senjata, yaitu minyak. Pak Archandra, pertama nih Pak, dalam konteks migas ya Pak ya. Secara historical deh Pak Archandra mengulasnya, kenapa Timur Tengah dan minyak tidak pernah stabil di dunia ini Pak? Kita kembali dengan konsep energy security. Ya. Kalau kita lihat dulunya, bagaimana sebuah negara bisa mencapai energy security-nya dengan cara-cara yang kita kenal. Satu adalah lewat militer, penggunaan kekuatan militer agar energy security bisa tercapai. Dan itu kita mengambil contoh pada saat Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu Jerman atau Nazi yang tidak punya migas, minyak dan gas, sumber minyak nggak ada atau BBM nggak ada, sementara untuk berperang, untuk kapal, untuk pesawat terbang, untuk tank, untuk mobilisasi pasukan, itu memerlukan minyak. Kita kebayang nggak? Pada saat itu Jerman tidak punya minyak. Kok bisa dia menyerang negara-negara tetangga tanpa ada minyak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka pada saat itu Jerman punya batu bara yang besar. 3 negara yang punya cadangan batu bara terbesar pada saat itu adalah Inggris, Jerman, dan Polandia. Sewaktu Jerman menemukan teknologi coal to liquid, jadi membuat minyak sintetis dari batu bara, dan membuat kilangnya, plannya itu di Jerman, saat itulah dia mendeklar Perang Dunia Kedua. Dan negara pertama yang diserang apa? Yang punya batu bara, Polandia. Tetangganya ya Pak? Tetangganya. Jadi pada saat dia temukan teknologi dan mampu menguasai Polandia, karena cadangan batu bara di Jerman dia sudah ada, tambah Polandia, maka di saat itu dia merasa secure. Ya, nah ini Perang Dunia Kedua. Bagaimana dengan Jepang? Jepang masuk Perang Dunia Kedua hampir sama. 80% impor minyaknya Jepang untuk industrinya, baik itu untuk militer, pesawat, kapal, dan lain-lain, 80% dari Amerika, US, impor. Pada saat dia ekspansi ke Cina, Amerika mengingatkan, jangan. Jepang tepat lakukan sehingga sanksi oleh Amerika. Puncaknya adalah yang 80% tadi diembargo. Maka Jepang menyerang Pearl Harbor. Nah, kalau kita lihat lagi, untuk mengganti yang 80% itu apa yang dilakukan Jepang? Mencari sumber minyak di luar Amerika. Kemana dia pergi? Pergilah dia, kalau menurut data-data yang ada, secara historical ya Pak? Secara historical, dia mencari 5 tempat. 5 tempat itu ada di Indonesia. 1 adalah Pangkalan Berandan, 2 Pelaju Sungai Gerong, 3 Cepu, 4 Balikpapan, 5 Kepala Burung. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita mau ke BP, dari Sorong, terus kita dengan pesawat kecil ke Dabo mungkin namanya ya, saya pernah ke sana juga, itu banyak sekali bunker-bunker Jepang. Dan dekat situlah sumber minyak dengan nama lapangan Sele, itulah minyak yang bisa digunakan tanpa refinery. Tanpa pengolahan bisa digunakan. Itulah salah satu yang dikejar oleh Jepang. Dan ini masih ada bukti sejarahnya kok.
Di sana kita bisa lihat bunker-bunker Jepang banyak sekali. Ngapain Jepang ke Papua pada saat itu? Ini yang dia cari. Ketahanan energi. Nah, jadi inilah ketahanan energi dengan military. Kemudian ada lagi nggak cara yang lain untuk setelah selesai Perang Dunia Kedua? Ada. Caranya adalah politics. Oke, Pak, sebentar. Saya urutkan dulu nih. Jadi ketahanan energi itu bisa dicapainya dengan berbagai cara, termasuk militer seperti yang terjadi di Iran. Dan ya, perangnya Iran dan Israel, demikian. Kalau perang Iran dan Israel sekarang, apakah itu politics atau apakah ini militer? Nah, ini akan kita bahas dulu. Oke. Sebelum kita mendapatkan kesimpulan bahwa ini ternyata polanya adalah ini bukan militer, kemungkinan adalah politics. Ya. Oke. Nah, untuk itu kita perjalanan dulu secara historikal. Oke, baik. Dulu. Baik, kita runutin dulu deh, Pak. Tadi yang pertama adalah tentang militer, yang kedua Pak Archandra adalah tentang politik. Ini konkretnya seperti apa sih, Pak? Ketahanan energi dalam konteks politik. Dengan cara politik. Dengan cara politik. Ya. Dunia lagi. Dunia ya. Ini yang pernah dilakukan dan contoh-contohnya mari kita lihat ya. Cara pertama adalah menguasai volume atau molekul minyaknya di mana negara itu berada. Di mana cadangan itu berada di negara itu. Ya. Dan ini yang terjadi sewaktu Amerika bikin kesepakatan dengan Arab Saudi sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Dan ini dibahas dalam catatan singkat saya kemarin di IG, saya juga bilang bahwa dalam buku The Price itu ditulis bahwa sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika tahu bahwa salah satu cadangan terbesar yang ada di luar Amerika pada tahun 40-an itu adalah ada di Arab Saudi. Selain Baku di Azerbaijan. Ya. Nah, di situ Amerika deal. Volume minyak yang dari Arab Saudi harus ke Amerika, in return-nya adalah saya akan jamin keamanan negara Anda. Ini dinamakan by politics, menggunakan perjanjian agar volumenya bisa diambil ke Amerika. Berdirilah itu mulai dari yang akhirnya bernama Aramco. Arabian American Company. Nggak ada Arabian, European, American, nggak ada. American Company, Aramco. Nah, ini cara pertama bagaimana Amerika mengamankan pasokan minyaknya dia. Cara kedua, mengamankan jalur transportasi. Nah, jalur transportasi utama pada saat itu, ya pada saat zaman-zaman itu adalah terusan Suez. Kemudian juga Panama Canal, terusan Panama. Ya, maka itu harus diamankan. Nah, untuk saat sekarang jalur transportasi utama selain dua itu apa? Selat Hormuz. Selat Hormuz. Maka untuk energy security by politics adalah mengamankan jalur-jalur transportasi yang diamankanlah terusan Suez, terusan Panama, yang ketiga sekarang adalah Selat Hormuz. Jalur transportasi yang dipegang. Pernah nggak negara-negara Eropa mengalami krisis gara-gara jalur transportasinya terhalangi? Pernah. Sewaktu Gamal Abdel Nasser, ya, presidennya Egypt atau Mesir, menasionalisasi terusan Suez dari Israel, Inggris, dan Perancis. Krisis tuh. Maka pasokan minyak yang dari Arab dan lain-lain yang ke Eropa terganggu. Maka cara kedua by politics adalah mengamalkan jalur transportasi. Jalur transportasi relate ya ini ya dengan konflik di Iran. Nah, yang sekarang kan nanti bisa silahkan nanti dilihat di mana benang merahnya ya. Cara ketiga adalah mengganti national leadership-nya dia. Kapan itu pernah terjadi? Sewaktu Iran yang memerintah adalah Mossadegh, Presiden Mossadegh, dan Mossadegh itu menasionalisasi perusahaan Anglo-Persian. Anglo-Persian itulah cikal bakalnya BP, British Petroleum. Terusillah
Anglo-Persian dari Iran, berdirilah BP. Lahirlah BP. Lahirnya BP. Kemudian menjadi presiden itu si Mossadegh, tumbang Mossadegh, diganti Mossadegh dengan Shah Iran, didudukkan Shah Iran oleh Amerika. Sampai tahun 79. Itulah mengganti nasionalisme, sehingga volume dari Iran itu masuk kemana? Masuklah perusahaan-perusahaan Amerika di Iran. Ini cara ketiga. Mengganti national leadership. Iya. Ada cara lain, Pak? Cara keempat by politics itu adalah mendestabilize kawasan. Kawasan itu tidak boleh stabil. Nggak boleh damai. Nggak boleh damai. Kenapa? Ini juga bukti sejarah. Kalau kawasan misalnya di Timur Tengah itu damai, national leadership mereka pernah bikin susah negara-negara maju. Contohnya, Pak? Satu, yang tadi terusan Suez nasionalisasi. Yang kedua adalah sewaktu perang Arab Israel tahun 73, Yom Kippur, ya. Raja Arab yang tadi Aramco memproduksi minyak, sekarang Amerika diembargo tahun 73. Apa yang kejadian? Kucar-kacir Amerika terjadi krisis energi di Amerika. Sangat susah Amerika waktu itu. Kita lihat foto-fotonya. Bagaimana antrian di pom bensin dan lain-lain. Maka pada saat itu yang dinamakan dengan Arab menggunakan oil for weapon. Jadi minyak ini digunakan untuk senjata. Nah, untuk itu di dalam buku The Price itu juga disebutkan. Kalau begitu Amerika mengatakan kalau negara Arab punya cash yang banyak, maka cash ini harus digunakan untuk membeli senjata. Ya. Nah, dari situlah kalau tidak mau terjadi krisis energi di Amerika